Enggak, Pak. Enggak, Pak Dede sudah ya? Ya, enggak, Pak Agus. Link kuisisnya di chat. Share screen-nya. Terima kasih Pak Budi, Umi Aminah sudah masuk ya. Terima kasih Pak Farid, Bu Nina, Mr. Ihsan, Pak Iwa, Pak Ridwan, Pak Ang, Pak Rizdi, udah masuk ya. Yang belum siapa? Umi udah masuk di awal ya. Mas Andri udah, Bu Nita udah. Masih ada yang belum? Bu Siti sudah belum, Pak? Baru 11 nih yang tercatat di sini. Kita tuh berapa orang ya? 16 ya. Pak Yandi belum ya? Pak Yandi, Bu Siti, Bu Hana. Tinggal 3 lagi mungkin ya. Pak Yandi, Bu Siti, Bu Hana. Bapak punten, saya rada lambat nih ininya, internetnya. Oh ya, terima kasih informasinya. Pak Yandi, monitor, ada kendala? Halo, Pak Yandi. Gimana Umi, mulai aja kita? Ini belum masuk Pak Yandi. Mulai saja, Pak, mungkin. Oke. Nanti Pak Yandi coba saja, Pri. Oke, saya izin share screen. Umi punten, kalau di layar yang Umi di kuisisnya apa ya? Di kuisisnya masih ini, Pak, masih nama-nama yang join. Oh iya iya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Mr. Ihsan, Pak Budi, Pak Rizdi, kemudian Pak Yandi, Pak Ridwan, Bu Nita ya. Lalu di manajemen Pak Farid, Umi, kemudian Bu Nina, lalu Pak Iwa ya, Pak Iwa dan Pak Ang serta Bu Siti.
serta Bu Hana ya, hadir Bu Hana. Ya, alhamdulillah pada pagi ini saya akan menyampaikan hasil bacaan saya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Puji syukur kepada Allah bahwa pagi kita ini dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sekali lagi banyak diperoleh manfaatnya, terutama nanti mungkin ya nanti kita diskusi di akhir kira-kira implikasinya di sekolah kita itu kira-kira apa gitu ya. Kemudian juga di dunia pendidikan barangkali ya yang kira-kira ada dampak yang bisa kita berikan enggak gitu ya ke dunia pendidikan. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, buku yang akan saya saya laporkan hasil bacaan saya ini berjudul Jangan Kalah Sama Monyet, 101 Gagasan Pemandu Pikiran pada Era Kebohongan. Jadi buku ini diterbitkan atau dicetak itu tahun 2020, berarti baru masih baru ya, tahun kemarin diterbitkan oleh Proyu Media dan penulisnya Dr. Adian Husaini. Mungkin sudah tidak asing ya, Dr. Adian Husaini ini termasuk cendekiawan Muslim yang cukup konsisten memperjuangkan Islam ya lewat pendidikan gitu ya. Kemudian juga pemahaman terhadap dunia keislaman itu sangat bagus ya. Beliau sekarang itu menjadi ketua DDII kalau tidak salah ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kapasitas beliau memang sudah sangat bagus, keilmuannya ya sangat luas dan sangat dalam. Nah, di antara yang paling terkenal mungkin tulisan beliau itu adalah Wajah Peradaban Barat ya, yang sering Pak Budi mention mungkin ya, atau di SPI juga sering kita dengar banyak para pemateri mengutip tulisannya Dr. Adian Husaini ya. Nah, ini di antara yang buku lainnya dari beliau, karena beliau ini sangat produktif ya, membuat tulisan-tulisan yang yang sangat bagus. Nah, buku ini cukup tebal ya. Ini totalnya 514 halaman. Buku ini sangat tebal, 514 halaman, dan jadi terdiri dari 101 gagasan gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini rasanya tidak memungkinkan ya kalau dibahas semuanya 101 gagasan dari beliau gitu ya untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya pada kesempatan kali ini hanya menyampaikan dua gagasan pemandu pikiran dari beliau yang menurut saya ada kaitannya kurang lebih dengan dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan. Nah, yang menarik mungkin judulnya ya, Jangan Kalah Sama Monyet. Nah, ini saya pesan online waktu itu ketika datang ke rumah, karena waktu pesan dengan tibanya buku ini cukup lama ya, dalam waktu ya cukup lama, tidak dalam 1 hari 2 hari begitu, sehingga saya agak lupa. Tiba-tiba saya mendapatkan paket buku ini, kemudian saya buka Jangan Kalah Sama Monyet, buku ini gitu ya. Saya lupa bahwa saya sudah pesan ini. Pertama kali baca agak tersinggung juga, oh ini orang ngirim ke saya satu tulisan yang tanda kutip mengejek begitu ya. Jadi agak kaget juga pertama kali. Oh, ketika diingat-ingat, kok ini buku dari siapa gitu. Oh, ternyata saya sudah pesan online buku ini gitu. Oke. Jadi
kira-kira apa konten di dalamnya? Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi buku ini itu bercerita tentang tadi ya pemandu pikiran, karena menurut beliau pemikiran kita itu perlu dikawal ya, perlu dijaga, jangan sampai kita termakan oleh informasi-informasi yang menyesatkan gitu, sehingga pikiran kita juga jadi sesat. Kalau pikiran kita jadi sesat, juga tindakan pun jadi salah begitu ya. Makanya di awal mula sebelum bab pertama, beliau pengantarnya adalah ini, menjaga pikiran pada era kebohongan. Lalu beliau menyampaikan bahwa di antara upaya setan ya mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga itu adalah dengan berbohong ya, dengan berbohong. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu dibohongi, diiming-imingi bahwa makanlah buah ini gitu ya, buah yang kita kenal dengan buah khuldi gitu. Sehingga dengan buah ini kamu akan kekal di surga gitu. Nah, padahal sebelumnya sudah diwanti-wanti Nabi Adam itu tidak boleh mendekati pohon itu gitu. Nah, ini malah memakan buah tersebut. Itu hasil rayuan, bujuk rayu dari iblis ya saat itu. Maka beliau menyampaikan bahwa memang di era sekarang ini kita perlu hati-hati dengan informasi yang kita terima, ya semanis apapun itu gitu. Nah, di antara yang beliau kutip adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Ini sudah menjadi populer saya kira di musim hoax gitu ya. Jadi kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin adalah bertabayun ya, mengecek kebenaran informasi. Jadi apapun informasi yang kita peroleh itu kita cek kebenarannya. Nah, yang menarik Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini ternyata asbabun nuzulnya itu dulu ada seorang seorang sahabat mungkin ya, seorang sahabat, karena definisi sahabat kan beriman, mengakui Nabi Muhammad dan hidup pada zaman Nabi Muhammad ya. Jadi saat itu ada seorang sahabat namanya lupa ya, di buku ini ada namanya. Jadi beliau itu diminta untuk mengambil zakat ya ke satu tempat oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di tempat tersebut yang dimintai zakat itu tidak memberikan zakat, karena ada alasan tertentu, alasan yang diperbolehkan lah gitu ya. Nah, tapi oleh sahabat ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa yang dimintai zakat itu dia menentang Rasulullah gitu, sehingga Rasulullah langsung mengirim utusannya untuk memerangi yang tidak mau berzakat ini. Nah, padahal bukan begitu beritanya. Nah, untung turunlah ayat ini gitu ya, ayat ini, sehingga Rasulullah cek kebenaran berita itu, ternyata berita itu bohong gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tidak mau berzakat ya, tapi ada kendala sesuatu lah sehingga tidak sempat dizakat saat itu gitu. Nah, sekelas Rasulullah SAW dan di zaman sahabat pun masih kena gitu ya dengan berita tersebut kalau tidak hati-hati. Nah, apalagi di era kita sekarang banyak informasi bertebaran sehingga menjadi satu keharusan ya untuk bertabayun. Nah, kemudian kekhasan dari Dr. Adian Husaini ini selalu update ya, kontekstual gitu, selalu disambungkan dengan dunia Islam saat ini. Kita sama-sama tahu ya, di book report sebelumnya Pak Budi pernah menyampaikan bahwa saat ini peradaban yang menguasai itu peradaban Barat ya, dan Barat itu punya sejarah yang sejarah panjang lah dengan Islam ini ya.
akulturasinya, kemudian bentrokannya begitu ya. Dan Barat termasuk yang sangat sakit hati lah oleh Islam ya, karena pernah berkali-kali kalah, bahkan peradabannya dikalahkan oleh Islam. Nah, ini ada orang Barat ya, orientalis, namanya Henry Martin. Beliau menyampaikan bahwa perang salib itu telah gagal. Ya. Kita tahu perang salib ya, perang antara Kristen dan Islam. Di antaranya Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang membebaskan Palestina. Dan kaum Kristen itu tidak sanggup gitu ya melawan kekuatan kaum muslimin gitu. Maka Henry Martin menyebutkan perang salib telah gagal, karena itu untuk menaklukkan dunia Islam perlu resep lain. Jadi bukan lagi dengan senjata dan kekerasan, tapi gunakanlah kata, logika, dan kasih. Nah, gitu. Sehingga mereka pasti trauma ya menghadapi kekuatan kaum muslim secara fisik, secara senjata. Nah, makanya mengubah strateginya bagaimana untuk melemahkan Islam itu dengan kata, logika, dan kasih. Nah, kemudian diperkuat juga dengan statement dari orientalis Raymond Lull ya. Islam itu tidak dapat ditaklukkan dengan darah dan air mata, tetapi dengan cinta, kasih, dan doa. Nah, maka informasi-informasi yang kita terima saat ini ya, dari Barat khususnya, atau dari Amerika, dari Barat lagi ya, di dunia pendidikan atau ekonomi atau apapun itu kita perlu hati-hati, perlu tabayun, karena info-infonya itu bisa jadi tadi ya dalam rangka melemahkan kaum muslimin. Contoh misalkan kesetaraan gender. Itu kan dengan kata-kata ya, kesetaraan gender. Itu seakan-akan kaum wanita itu merasa dimuliakan gitu dengan kalimat kesetaraan gender ini. Seakan-akan sebelumnya itu tertindas gitu ya. Nah, kemudian liberalisme kebebasan. Nah, ini kan sesuatu yang kata-kata yang menarik ya bagi beberapa kalangan, karena indah gitu. Oh, bebas. Hidup itu harus bebas, jangan terkekang gitu. Nah, itu tadi kata-kata, logika, lalu seakan-akan penuh cinta kasih. Padahal itu adalah racun ya yang dapat merusak pikiran kaum muslimin. Oke. Bapak Ibu, di slide berikutnya mohon kerjasamanya. Bapak Ibu diminta untuk mengisi yang Bapak Ibu ketahui saja. Kira-kira ciri-ciri dari negara maju yang Bapak Ibu ketahui itu kira-kira apa ya? Silakan, boleh diisi di situ. Penguasaan iptek. Terima kasih Pak Iwa. Teknologinya maju. Spesialis pekerjaan. Pendidikannya maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan gratis. Terjaminnya kesehatan. Pendapatan per kapita besar, Pak Ang ya. Peradabannya sudah maju. Sambil menunggu yang lain, boleh sambil ngobrol ya. Bu Nina, boleh open mic, Bu? Yang dimaksud dengan spesialis pekerjaan itu maksudnya gimana ya? Jadi spesialisasi pekerjaan itu lebih detail lagi gitu Pak. Keahlian-keahlian yang dimiliki para ilmuwan di sana. Misalnya universitas gitu ya. Kalau di kita kan biologi itu prodi, misalnya di UPI biologi itu prodi. Nah kalau di Jerman katanya biologi itu satu institut yang di dalamnya kajian ilmu biologi lebih spesifik lagi. Nah, sehingga melahirkan ahli-ahli biologi yang lebih spesifik lagi dari bidangnya gitu, dari yang dikajinya. Begitupun dengan kajian sosiologi. Sosiologi itu satu universitas.
Sementara di UPI, di Unpad itu program studi. Jadi yang dikajinya lebih mendalam, lebih detail, sehingga melahirkan ahli-ahli di bidang itu gitu. Begitu Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Nina sharingnya. Satu lagi yang menarik ini Pak Ridwan ya, boleh Pak Ridwan open mic, peradabannya sudah maju, bisa dideskripsikan Pak Ridwan? Ya, enggak. Jadi kan kalau kita belajar sejarah ya selalu pembagian ini zaman logam, zaman batu itu kan selalu dilihat dari peradabannya, bahwa peradaban itu menyangkut juga dengan pengetahuan mereka, teknologi mereka, kemampuan mereka untuk menghadapi kehidupan ya. Jadi misalnya semakin peninggalannya semakin banyak, itu biasanya dianggap bahwa bangsa tersebut sudah lebih baik daripada bangsa yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin peradaban di sini juga termasuk teknologinya, ilmu pengetahuannya, kemudian juga hal-hal tadi ya seperti yang disampaikan Bu Nina ya. Jadi termasuk peradaban juga di sana, bahwa ada hal-hal yang dimunculkan lagi yang sebelumnya belum terpikirkan mungkin oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Mungkin itu. Baik, Bu Ridwan, terima kasih ya atas pendapatnya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Ini saya ambil dari internet ya, ciri-ciri negara maju. Tidak semua, banyak ciri-cirinya. Di antaranya adalah pendapatan per kapita penduduk tinggi, betul ya tadi Pak Ang? Tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan fisik yang baik, kemudian penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian, kemudian ekspor tidak bergantung pada produk primer, lalu jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini pertanyaan sebutkan contoh negara maju ini juga saya kutip persis ya, seperti yang Pak Adian Husaini di buku ini tuliskan. Jadi beliau ingin memberikan contoh gitu ya, bahwa termasuk mengkritisi. Dari ciri-ciri negara maju yang didefinisikan ini, yang mendefinisikan juga belum tahu ya ini siapa yang mendefinisikan negara maju adalah negara ini begitu ya. Ciri-cirinya ini, nah ini tuh memang hampir semua indikator-indikator yang menjadi indikator negara maju itu lebih ke materialistis ya, atau duniawi gitu ya, atau duniawi. Jadi menurut beliau sebagai Muslim kita perlu kritis ya, karena pertama yang mendefinisikan negara maju ini siapa, kemudian sebagai Muslim itu tentu kemajuan satu negara atau tingginya peradaban itu tidak hanya diukur dari materialistis gitu ya. Kata beliau, kalau ditanya kota negara maju mana, jawabannya ya kalau nggak Amerika, Jepang, Prancis gitu ya. Pokoknya negara-negara di Barat kebanyakan. Nah, pertanyaan berikutnya, ada nggak yang menyebutkan negara maju itu adalah Madinah, negara Madinah? Kenapa? Karena justru disitulah peradaban tertinggi di Madinah gitu ya, di Madinah itu orang-orangnya beradab, keimanannya tinggi, pada bertakwa semua. Nah, tentu ini juga tidak bisa disalahkan ya, karena memang informasi yang diterima oleh kita saat ini, yaitulah negara maju itu.
yang karakteristiknya seperti tadi ya, pendidikan, lalu teknologi, kemudian pencapaian ekonomi ya. Nah ini beliau mengkritisi ya, kita sebagai Muslim semestinya memasukkan unsur-unsur yang sifatnya bersifat ruhani, bersifat akhlak. Jadi misalkan negara maju itu adalah negara yang penduduknya berakhlak mulia, terus beriman dan bertakwa, nah gitu ya. Nah itu kan tadi ya, karena memang peradabannya sekarang peradaban barat, sehingga kriteria itu tuh tidak masuk ke negara maju gitu. Nah, jadi kritik dari beliau itu sebagai Muslim, ya tadi kita perlu punya cara pandang tersendiri ya terhadap sesuatu, apalagi di zaman sekarang. Nah, termasuk informasi pendidikan. Ini juga buat kita juga ya, buat kita di Alpha Centauri sebagai kontrol lah paling tidak ya. Insya Allah kalau kita sih tidak mudah-mudahan tidak seperti yang beliau kritisi ya. Kalau ditanya sekolah favorit kamu apa kriterianya? Kriterianya itu adalah seberapa banyak siswa yang masuk ke PTN. Itu saja gitu ya. Nah, jarang orang yang menginginkan bahwa sekolah terbaik itu adalah sekolah yang melahirkan anak-anaknya sholat tidak ketinggalan, lalu beriman bertakwa gitu ya. Nah, ini sebagai kontrol juga buat kita ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya seberapa banyak yang masuk ke PTN, tapi juga kita tambahkan dengan seberapa banyak lulusan anak-anak kita itu yang bertakwa gitu ya, sholatnya tidak ketinggalan lagi gitu ya. Jadi masuk PTN iya, dan dia pun punya karakteristik Islami gitu. Nah ini ya, jadi justru menurut beliau itu iman, takwa, dan akhlak mulia itulah penentu kemajuan suatu bangsa. Karena apalagi di Indonesia ya, di Indonesia itu tujuan pendidikan itu adalah membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Nah sayangnya menurut beliau tujuan pendidikannya sudah bagus, tapi turunan ke bawahnya, ke kurikulumnya, ke mapel-mapelnya itu tidak nyambung dengan tujuan pendidikan nasionalnya gitu. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan nasional sudah bagus. Nah ini tadi ya, jadi di antara kritik beliau itu mestinya ya kalau dibilang negara termaju mana, ya bagi seorang Muslim ya Madinah lah negara termaju, karena disitulah orang-orang beriman, bertakwa, kemudian peradabannya juga sangat maju ya, sampai 2/3 dunia itu kan terkuasai saat itu ya. Nah, tentu ini nyambung dengan Islamic worldview ya, jadi tergantung bagaimana orang itu memandang sesuatu. Ini yang sering-sering kita dengar ya, melalui ya baik obrolan-obrolan dengan Pak Budi, dengan SPI. Nah, Pak Adian Husaini pun sama ya, beliau juga mengingatkan ini. Jadi kita harus punya Islamic worldview ya, memandang sesuatu dari sisi Islam. Nah, bagaimana bisa punya Islamic worldview? Tentu pertama harus belajar terus-menerus ya, memahami konsep-konsep pokok Islam dengan benar dan tepat, baik hal ketuhanan, kenabian, wahyu, agama, manusia, alam, ilmu, kebenaran, kemuliaan, dan seterusnya. Jadi yang misalkan contoh yang dimaksud orang mulia itu apa sih gitu. Nah, kalau Islamic worldview kan orang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau mungkin bukan Islamic worldview, orang mulia itu adalah orang yang punya harta banyak, kemudian dia dermawan, meskipun dia bukan Islam misalkan. Nah, itu kan sudah beda cara pandangnya ya. Bapak Ibu saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini era sekarang era kebohongan menurut Pak Adian Husaini. Dan ini sudah jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW diwanti-wanti ya, melalui sebuah hadis, akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu pembohong dianggap orang jujur,
orang jujur dianggap pembohong, pengkhianat dianggap sebagai orang amanah dianggap sebagai pengkhianat, dan yang berbicara kepada masyarakat adalah ruwaibidoh ya. Ada yang bertanya siapakah ruwaibidoh itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang memegang urusan masyarakat. Kemudian ini baru pengantar ya Bapak Ibu, baru sekarang masuk ke gagasannya apa. Saya ambil 2 gagasan. Yang pertama di bab pertamanya itu tentang akar masalah umat. Beliau sama mengutip perkataan dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi akar masalah umat ini adalah hilangnya adab. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa di situ ulama Indonesia pun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya adab. Tauhid mewajibkan adanya iman, barang siapa tidak beriman maka dia tidak bertauhid, dan iman mewajibkan adanya syariat, barang siapa yang tidak bersyariat maka dia tidak beriman, dan syariat mewajibkan adanya adab. Nah, karena itu barang siapa tidak beradab maka tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya. Jadi luar biasa ya, adab ini tuh nyambung ke syariat, iman, dan tauhid. Bukan hanya sopan santun atau tata krama saja ya, tapi juga ternyata nyambung ke tauhid gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti ini nyambung dengan poin kedua ya, gagasan kedua yang akan saya sampaikan terkait adab ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, ini aktivitas lagi. Bapak Ibu boleh berpartisipasi lagi. Perbedaan dan persamaan antara manusia dengan monyet apa kira-kira ya? Enggak? Perbedaan kemampuan bernalar. Terima kasih Bu Hana. Persamaan makhluk Allah perbedaan, manusia punya akal, monyet tidak. Kesamaan makan minum, perbedaan kemampuan berpikir. Pak Yandi, terima kasih. Bu Nina, sama-sama menciptakan Allah, manusia dibagi akal pikiran, sedangkan monyet tidak. Terima kasih. Baru 4. Umi, sama-sama berakal. Perbedaan akal manusia dinamis. Pak Budi, gen berbeda, sama-sama makhluk. Perbedaan gennya ya, makhluk, samanya makhluk. Ada waktu 99 detik lagi. Sambil nunggu yang lain, boleh kita diskusi. Umi, menarik nih Umi, ininya boleh open mic Umi. Bersama sama-sama berakal. Perbedaan akal manusia dinamis. Iya. Boleh disampaikan Umi? Iya. Jelas. Mungkin tadi beberapa juga ada yang sama ya tentang persamaan manusia dengan monyet, ya sama-sama makhluk Allah yang diberi akal gitu, hanya akalnya binatang dengan akalnya manusia tentu sangat berbeda, akalnya malaikat dengan manusia juga berbeda. Nah, kalau manusia ya akalnya dinamis, manusia terus berpikir gitu ya, karena memang apa ya maksudnya susunan otaknya, akalnya itu, akal dalam bentuk fisiknya juga mungkin berbeda gitu ya. Manusia dinamis, terus berkembang, memikirkan hal-hal yang dibutuhkan, ada masalah, ada solusi, ada masalah menemukan solusi, tapi manusia lebih modern dan terus maju gitu ya, karena memang ya akalnya lebih sempurna gitu. Kalau akal monyet ya karena akal hewan ya berpikirnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya gitu, untuk bagaimana untuk makan, bagaimana untuk supaya bisa hidup seperti itu. Tapi kalau manusia lebih dari itu. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak Agus. Baik ya, terima kasih Umi atas penjelasannya. Oke, waktunya habis ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi.
Perbedaan manusia diberi akal, budi, dan kolbu, persamaan makhluk hidup yang perlu makan dan minum. Sama-sama makhluk Allah, perbedaannya kalau manusia makhluk sempurna. Perbedaan makhluk sempurna ciptaan Allah dengan kata-kata yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan persamaan sama ciptaan semua perlu makan, hanya cara makannya berbeda. Oke. Ini ada kata-kata yang menarik ya, hampir banyak yang nge-mention, bukan hampir semuanya, banyak yang nge-mention persamaannya adalah perlu makan dan minum ya. Baik, kita masuk ke gagasan yang kedua yang saya ambil ya. Ini sebetulnya di bab 10 nih, jangan kelas sama monyet itu kalau di buku ini. Cuma karena judulnya ini jadi rasanya kalau tidak dibahas ini ya kurang pas gitu. Jadi beliau pengambil judul ini tuh kaitannya dengan pertama tujuan pendidikan dan tujuan belajar ya. Lagi-lagi ini beliau mengkritisi praktik-praktik pendidikan ya di kita gitu ya, di Indonesia khususnya. Tujuan pendidikan itu rata-rata ya orang ketika ingin memasukkan anaknya gitu ya untuk ke sekolah gitu, itu adalah supaya nanti cepat mendapatkan pekerjaan atau supaya nanti bisa punya rumah gitu ya, terus ya hidup sejahtera lah begitu. Termasuk tujuan belajar. Beliau di sini mengutip ada orang lulusan SMA gitu ya, lulusan SMA lalu ditanya orang tuanya mau masuk kemana, itu ke PTN favorit lah gitu ya, PTN favorit, lalu dengan tujuan apa masuk ke PTN favorit itu dengan jurusan tersebut. Nah, beliau menyampaikan, si orang tua ini menyampaikan bahwa supaya nanti mudah dapat kerja gitu ya, mudah dapat kerja. Nah, itu jadi lebih ke tujuannya itu tadi, kalau kerja kan kaitannya dengan makan dan minum ya, kaitannya dengan makan dan minum. Jadi lebih ke materialistis gitu. Nah, padahal menurut beliau harusnya tujuan pendidikan itu adalah nyambung dengan yang tadi ya, yang gagasan pertama, yaitu membentuk manusia yang beradab. Membentuk manusia yang beradab sehingga nanti terbentuklah peradaban ya. Peradaban karena kumpulan manusia-manusia yang beradab jadilah peradaban yang maju gitu. Nah, sekarang karena faktanya mayoritas banyak yang tujuannya untuk dapat kerja, maka nanti pun kumpulan-kumpulannya ya kumpulan-kumpulan untuk mendapatkan pekerjaan, hanya di situ aja. Jadi peradaban yang bagaimana dulu Islam itu sulit tercapai gitu, karena tujuan awalnya sudah salah gitu. Kemudian, nah ini kalimat yang ini ya, jika pelajar belajar hanya untuk cari makan, tadi untuk mendapat pekerjaan, untuk mudah untuk mudah dapat kerjaan lah intinya ya, untuk mendapat makan, maka renungkanlah sebetulnya monyet pun tidak perlu kuliah ya untuk mencari makan. Makanya kita mungkin tidak aneh ya kalau pas kuliah, beres kuliah itu wisuda, ada istilah wisuda itu wilujeng susah damal kan gitu ya, karena memang sudah termindset setelah kuliah itu ya bekerja, dan itulah karena tujuan awalnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah gitu. Jadi beliau mengkritisi harusnya memang lebih ke mahasiswa ini ya. Harusnya lulusan SMA pas kuliah itu mahasiswa itu bukan hanya sekedar itu gitu, tapi ada nilai yang diperjuangkan, nilai dakwah, nilai keislaman gitu. Karena kalau tidak begitu ya sama aja dengan monyet ya. Tujuan akhirnya untuk mencari makan. Nah, itu saja sih barangkali ya yang bisa disampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini tulisan-tulisan kritikan beliau ya, yang untuk kaum muslimin khususnya bangsa Indonesia yang sekarang sudah banyak pemikiran-pemikirannya menurut beliau itu perlu dilurus-luruskan ya, karena
itu sudah tercampuri dengan pola pikir barat yang materialistis, lalu sekuler gitu ya, dan liberal gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan membaca buku ini atau mengetahui sedikit ya tentang tulisan beliau ini, kita jadi lebih kritis ya mendapatkan info-info. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Agus, terima kasih buku yang luar biasa ya, yang mengajak kita untuk berpikir kritis ya. Kita boleh merumuskan ya Pak ya hal-hal yang menurut kita berbeda ya. Misalnya tadi kriteria negara maju. Nah selama ini kan itu orang lain mungkin ya lebih ke materi. Jadi kita boleh merumuskan ya untuk negara maju menurut kita sebagai orang Islam itu seperti apa. Dan ya tadi banyak ya hal-hal yang lainnya yang perlu kita kritisi terhadap opini-opini atau stereotip ya yang berkembang di masyarakat. Iya, baik, terima kasih Pak Agus sekali lagi. Mangga Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan book report Pak Agus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mengomentari. Iya, sambil menunggu yang lain, saya duluan boleh ya? Mangga Pak. Iya, terima kasih Pak Agus ya, luar biasa nih, very insightful ya book report pagi hari ini dan membuat kita mungkin sebagian betul seperti tadi disebut Pak Agus ya, ketika membaca judulnya itu tersinggung gitu ya. Bagus sebetulnya kalau bacaan itu membuat kita tersinggung sehingga nanti kita menggali ke dalam terutama ya, apakah benar kita nggak kalah gitu ya sama monyet. Nah, iya saya juga melihat begini Pak Agus ya, bahwa memang sebagian besar sekarang masyarakat itu memilih jenjang karir, memilih pendidikan itu salah satu yang menjadi alasan utama itu adalah ekonomi gitu ya. Nah, tapi mungkin ya kita perlu berhati-hati mungkin barangkali gini. Apakah itu berarti hanya untuk makan gitu? Karena kita sebagai muslim itu juga punya kewajiban yang tanpa memiliki harta kita tidak bisa melakukan kewajiban itu. Misalnya berzakat gitu ya. Nah, jadi menurut saya ketika seorang anak gitu ya, ini pendapat pribadi saya, ketika seorang anak atau mungkin orang tua punya motivasi anaknya memilih bidang karir tertentu, kemudian ada di situ motivasi ekonomi, itu menurut saya tidak bisa sepenuhnya disalahkan gitu. Atau bahkan mungkin tidak bisa disalahkan gitu ya. Karena faktanya kehidupan dunia itu perlu itu gitu. Barangkali yang perlu kita tambahkan di sana adalah agar anak-anak kita, orang tua murid kita tidak hanya karena itu gitu. Jadi boleh saja menurut saya sih punya cita-cita di bidang tertentu, ada motivasi ekonomi. Tapi yang tidak boleh adalah hanya karena motivasi ekonomi. Gitu ya. Nah, karena saya melihat begini. Di sisi lain, ya, di masyarakat kita itu ada juga orang-orang atau keluarga yang sudah kamu ngaji aja yang benar gitu ya, nggak usah kuliah, ngapain kuliah gitu, ngaji aja yang benar udah cukup gitu. Ada yang seperti itu. Saya membayangkan kalau misalnya seluruh orang tua murid kita punya mindset begitu gitu. Nah, tentu tidak akan lagi tidak akan ada lagi pemuda-pemuda kita yang solehah yang menjadi pejuang-pejuang Islam dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi juga sekaligus gitu. Nah, jadi
singkatnya barangkali kalau saya sih cenderung tidak ekstrim kanan ekstrim kiri gitu ya. Atau kalau istilahnya kemarin Ustadz Syawa yang bilang sekuler itu ada dua gitu ya. Sekuler yang memang betul-betul hanya mengedepankan kehidupan dunia gitu ya. Ada sekuler kanan yang model tadi, ngapain sih menguasai ilmu pengetahuan, fisika, teknologi, kedokteran gitu ya. Cukup aja ngaji yang cukup, gitu. Ngaji yang benar gitu. Nah, khawatir kita terjebak ke situ gitu. Nah, ini Alpha Centauri mau kemana nih arahnya, ini mohon arahan mungkin nanti Pak Budi, Mr. Ihsan gitu ya. Apakah kita akan menjadi umatan wasaton dalam arti di samping kita mempunyai cita-cita mulia memperjuangkan keislaman, juga mau tidak mau kita harus menguasai juga ilmu pengetahuan teknologi. Yang sekarang memang bahasa umat manusia hari ini itu di sana. Tanpa menguasai itu lebih sulit kemungkinan ya kita mencapai kejayaan umat. Mungkin itu pandangan dari saya. Untuk nuhun Pak Agus. Iya. Terus Pak Rizky, enggak Pak Agus langsung ditanggapi. Gimana Umi? Iya, mangga langsung ditanggapi mungkin iya. Pak Agus. Baik, Bagaimana? Iya betul. Saya share screen lagi. Iya. Terima kasih Pak Rizdi sudah memberikan tanggapan. Jadi betul sekali Pak Rizdi. Memang di sini tuh perlu ini juga ya, perlu hati-hati memang dalam hal menjelaskan hal ini ya, karena bisa jadi betul ekstrim kiri atau ekstrim kanan malah. Sebetulnya di sini pun betul tadi kata Pak Rizdi ya, bahwa kalimatnya memang jangan hanya untuk cari makan ya. Jadi maksudnya berarti kan boleh ya, maksudnya tujuan belajarnya untuk mendapatkan pekerjaan, lalu ya punya karir yang bagus juga boleh gitu. Mungkin yang salah itu kalau hanya untuk itu gitu ya, hanya untuk itu, nah itu yang keliru gitu. Jadi seakan-akan hidupnya ya hanya untuk itu gitu, padahal atau seakan-akan belajarnya adalah hanya untuk itu gitu. Padahal belajar itu kan untuk mengenal pencipta, mengenal Allah lah gitu ya, semakin dekat, semakin bertakwa, dan tentu ya sangat boleh untuk bahkan bagus gitu ya, punya jenjang karir yang tinggi gitu. Dan menurut saya Alpha Centauri sudah ada di track yang sesuai ya dengan misi takwa cerdas kreatif. Takwanya itu kan sesuatu yang terus kita upayakan ya. Cerdasnya juga sama. Makanya tadi sebetulnya lebih ke kontrol mungkin ya. Kontrol bahwa kita tidak salah menargetkan berapa banyak siswa yang lolos ke PTN. Nah mungkin yang salah itu kalau hanya itu yang menjadi targetnya, lupa dengan pembinaan ketakwaannya atau ya karakternya. Jadi sebetulnya kita sudah punya dua-duanya. Nah mungkin tadi barangkali sebagai kontrol itu di program karakter atau di ketakwaannya ini bagaimana supaya lebih balance mungkin ya, karena asumsi di siswa terutama yang saya dapat tuh memang Alsen mah akademiknya ini banget lah gitu ya, jadi ke PTN ini gitu, ke PTN minded. Nah, padahal sebetulnya nggak tahu, padahal sebetulnya juga pemilihan karakter juga ada sebetulnya di kita itu, mungkin karena belum terasa atau bagaimana gitu ya. Artinya memang perlu ada self evaluation mungkin ya untuk yang pembinaan karakternya atau ketakwaannya. Makanya ada dulu sebelumnya ada gagasan bahwa
bahwa untuk syarat kelulusan gitu ya, mungkin mulai dari PPDB sebetulnya. PPDB-nya sudah akademik kan sebetulnya kita tuh ya. Belum ada screening misalkan sholatnya sudah benar atau enggak gitu ketika PPDB itu. Maka nanti ketika kelulusannya pun sama dicek, misalkan ini sudah berhasil belum program sholatnya, memastikan semua lulusan ASN itu tidak tinggal sholat misalkan. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang perlu dibahas lebih lanjut ya mungkin. Barangkali itu Pak Risdi tanggapan dari saya. Bu Aminah. Siap, hatur nuhun. Tinggal pakatkan tak kuat cerdas kreatif berarti ya, udah cocok lah itu ya. Iya betul. Iya. Ini luar biasa ini Pak Sodi itu ya sudah mengcover. Iya, baik terima kasih Pak Rizky tanggapannya. Barangkali yang lain ada, sebentar saya belum lihat. Boleh sedikit Bu Aminah? Iya, mangga Pak Budi, mangga. Nah, terima kasih Pak Agus penyampaian book report-nya. Jadi bagus sekali ya ini. Sebetulnya penyampaian Pak Adian ini ringan tapi mendalam gitu kajiannya. Mendalam kenapa? Nah ini terkait dengan pertanyaan Pak Rizky juga. Jadi betul sebetulnya kita semua termasuk Alpha Centauri ya di dunia lah secara umum termasuk kita memang sudah terhegemoni Pak oleh konsep Barat ini. Jadi tataran good view-nya, di tataran pandangan hidup kita sebetulnya sudah terhegemoni itu. Seperti ringan. Kenapa tujuan ekonomi? Karena memang tadi manusia itu persiapkan itu pendidikan kita itu persiapkan itu alat ekonomi sebetulnya. Nah ini memang kalau kita bicara tentang view tataran yang mendasar pandangan ini seperti konsep manusia berbeda antara Barat dengan Islam. Terus konsep tujuan hidup manusia apa jelas gitu. Terus tujuan hidup di dalam alam pemikiran Barat itu berbeda sekali. Nah sistem yang ada di kita itu sudah terhegemoni betul. Bahkan dunia ini sehingga ini perjuangan berat gitu. Boleh review sedikit ya. Dan kita ada konsep manusia tentang tujuan manusia. Konsep pendidikan pun sama. Nah, sehingga tujuan pendidikan itu ya seperti itu. Konsep seperti ini tapi dalam pelaksanaannya kita mengacu Barat. Nah itu mungkin yang harus kita pahamkan dari landasan jadi tujuan memang itu salah satu bagian saja sebetulnya. Karena dalam pendidikan Islam tidak ada kan pemisahan. Tidak ada pemisahan. Oh ini belajar agama, muatan agama harus ditingkatkan dan ini belajar ilmu dunia sehingga harus pandai dengan akademik. Kenapa? Karena konsep menjelaskan yang pertama yang jadi fardu ain atau yang wajib oleh setiap pembelajaran agama gitu. Konsep tentang agama inilah yang fardu ain gitu. Nah, adapun nanti tentang ilmu keduniawian atau dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari teknologi itu adalah fardu wajib juga sama gitu. Itu juga wajib cuma payah wajibnya. Kalau tadi mah akan pada setiap orang yang memang harus fardu ain begitu. Secara pribadi nafar payah maka ada sebagian orang yang memang sudah belajar ilmu tersebut. Nah berarti gugur kewajiban yang lain itu untuk jadi tidak semua harus inti. Nah apa yang dipilih adalah orang-orang yang memang berbakat untuk itu. Ilmu kedokteran dan bisnis ilmu agama itu beberapa ulama menyatakan bahwa ilmu tentang manusia, tubuh manusia itulah yang berikutnya bahas ilmu kedokteran. Nah itu masuknya berbaik. Berarti orang-orang yang berkemampuan wajib dia mempelajari. Bahkan kalau tidak ada yang mempelajari semua dosa. Berarti dengan potensi orang-orang tersebut ya wajib. Makanya ada spesialisasi khususan karena sesuai dengan potensi bakatnya. Ini kedokteran harus terus. Atau misalkan nuklir juga harus belajar. Jadi tidak meninggalkan dua-duanya. Kedua-duanya harus belajar. Itulah prinsip kebetulan dalam peran Islam. Sehingga tadi kan
nah itu akan nanti semua karena sistemnya kita di sana. Coba kalau bisa lakukan juga mil development goal itu sama Pak super jadi apa ya langsung dari alat sudah untuk apa untuk kapital modal. Nah ini lebih jauh luar biasa lah. Cuma Pak Dian ini kayaknya dengar mau siapa saja. Jadi sekali kalau sekolah memang harus mengarah ke sana. Walaupun secara belum dari tataran dengan hidup tadi. Seperti tujuan hidup apa. Nah sehingga tadi lagi harus menjadi yang terbaik termasuk dalam ilmu dunia. Itu saja mungkin Agus Pak Aristi. Ya, ini memang perlu kira-kira dalam dan sama-samanya pun tidak semudah ditambah. Memang harus ketangan pandangan hidup. Ini yang sangat berat. Para hegemnya luar biasa. Informasi tadi yang disampaikan itu sudah merasakan hanya informasi, tapi sudah masuk ke dalam sistem perundang-undangan kita gitu. Termasuk di dunia pendidikan. Itu saja mungkin. Jadi dalam lah mereka. Dan ini PR-nya luar biasa. Bukannya di Alfa tapi semuanya gitu. Umat Islam. Itu saja buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Pak Budi sudah melengkapi tentang konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dari Pak Agus ada tanggapan? Iya. Iya memang betul ya. Jadi sudah masuk sistem sih ya. Ini yang mungkin tantangan luar biasanya itu gitu. Sudah masuk sistem pemerintahan gitu ya. Jadi yang agak challenging tuh bermain di situnya gitu ya. Karena kita ada di bawah sistem tersebut, sehingga ya harus bisa gimana ya, harus bisa bermain di situ. Maksudnya agak susah juga sampai benar-benar bisa full lepas gitu ya. Nah makanya mungkin ada orang-orang yang untuk benar-benar berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut itu menyelenggarakan lembaga pendidikan yang memang benar-benar terlepas gitu ya dari sistem itu gitu. Ya, yang saya tahu Dr. Ade Husaini juga sudah mendirikan sekolah ya. Terus ya Pak Budi Ashari, lalu Ustadz Wido Supraha juga beliau sudah punya sekolah sendiri ya. Nah hanya kalau menurut saya ada optimismenya itu begini, kalau di Alsen alhamdulillahnya sebetulnya dengan visi misi yang itu ya yang sudah bagus, tadi mungkin perlu ada waktu khusus untuk benar-benar merumuskan atau menguatkan ya di karakteristik yang unsur ketakwaannya itu nyambungnya nanti dengan adab atau karakter itu. Nah mulai dari masuk ke Alsen, lalu di situ digodok berarti kan 3 tahun ya selama di Alsen ini. Nah lulus dari Alsennya itu yang ceknya itu nanti bukan hanya akademik, bukan hanya seberapa banyak yang masuk ke PTN. Nah tapi fardu ainnya misalkan ya, fardu ainnya itu kan semuanya harus bisa ya. Wudu yang benar, mandi junub yang benar, saya juga nggak tahu nih apakah siswa-siswa Alsen udah benar belum gitu mandi junub. Terus sholatnya yang betul gitu ya, sudah tidak ketinggalan. Nah itu ya mungkin PR kita bersama ya di situ. Itu saja barangkali tanggapan dari saya, Umi. Ya baik. Ya terima kasih Pak Agus, Pak Budi, Pak Rizdi juga ya yang sudah melengkapi untuk sharing book report-nya. Dan ya memang PR kita tadi ya, kalau kita sudah paham yang di intern kita, maka bagaimana memahamkan ini kepada semua rekan-rekan guru karyawan dan akhirnya nanti kepada siswa gitu ya, supaya tadi
hal-hal yang perlu menjadi prioritas kita itu betul-betul bisa dikedepankan, bisa dilaksanakan karena visinya, dasarnya kita sudah betul ya visi misi sekolah kita gitu. Memang takwa yang harus diutamakan lebih dulu. Mangga, Mr. Isan, silahkan. Ya punten Umi, sebelum ini waktunya masih ada nggak ya? Atau udah habis? Waktunya Sampai sebenarnya jam sudah 8.30. habis nih, Mister. Ya mungkin ini sedikit aja langsung ya. Saya Mangga, ucapkan terima mangga. kasih Pak Agus atas kesempatannya. Ini sesuatu yang selalu saya tunggu-tunggu di Coffee Morning itu ya. Bisa berbagi ilmu dan dari ilmu tersebut kira-kira implikasi untuk hasilnya apa ya. Jadi tadi sebenarnya jelas sekali ya, implikasi ke depannya itu adalah kita harus lebih serius lagi menekuni bidang karakternya, atau dalam hal ini mungkin unsur takwanya gitu ya. Nah, alhamdulillah kan di ASN itu sebetulnya berbeda dengan sekolah lain. Salah satunya kita ada wakaseh khusus karakter. Nah, menurut saya ini penting kita coba kuatkan ya. Maksudnya ketika coffee morning seperti itu diundang, apakah mungkin ada satu sesi di mana kita betul-betul ngomongin tentang perkembangan karakter anak gitu. Kan selama ini yang selalu kita bahas di Coffee Morning itu selalu yang berkaitan dengan nilai kan, bagaimana misalkan PTS kemarin gitu. Tapi jarang sekali kita betul-betul kupas tuntas gitu ya mengenai perkembangan karakter si anak itu gitu. Dan apakah si karakter ini ketika pandemi masih dicantumkan nggak di rapotnya gitu ya. Kan kalau yang saya tahu dulu sebelum pandemi itu anak-anak ketika dapat rapot tuh ada juga rapot karakter ya. Kalau nggak salah itu tuh ada apa sih di nilainya tuh ABC ya kalau nggak salah ya skalanya tuh ya. Nah pertanyaan saya lainnya, apakah langsung ditanggapi? Terima kasih Pak. Apakah karakter itu juga nanti erat kaitannya dengan kelulusan atau tidak dan kenaikan kelas ya? Karena kalau tidak ada kaitannya maka ya berarti ya mungkin sama aja kan, berarti itu hanya sebatas informasi aja gitu, tidak menjadi sesuatu yang kita prioritaskan. Itu ya. Lalu saya juga ingin ini juga follow up ya, mungkin barangkali Umi, kita kalau nggak salah terakhir berbicara tentang karakter atau adab itu nanti ingin ada sesi sharing juga dari pakar atau ahlinya ya. Kalau nggak salah nanti akan ada Pak Budi Asyari ya. Nah itu kira-kira sudah sampai mana follow up-nya, karena kita juga harus banyak belajar ya dari yang memang bidangnya gitu ya, supaya nanti ketika kita menguatkan bidang karakter itu atau adab itu sudah memang sesuai dengan tempatnya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa punya jawaban, terutama yang satu hal lagi yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana tips belajar membaca cepat Pak Agus. Setiap CM saya selalu nanya, tapi kayaknya saya belum beruntung mendapatkan jawaban tersebut. Karena luar biasa sekali Pak Agus bisa membaca buku yang setebal itu. Atau mungkin kalau nggak kesempatan ini mungkin nanti ya di kesempatan lain kalau karena waktunya nggak cukup, terutama mungkin sesi-sesi yang ketika ada guru-guru di situ ya, mungkin ketika rapat yayasan atau mungkin rapat dengan guru-guru, saya pengen kesempatan ini tuh bisa di-sharingkan juga dengan guru-guru lain. Jadi book report itu tidak hanya di CM tapi juga di forum-forum yang lebih umum gitu, termasuk tadi tips-tips cara membaca yang cepat bagaimana. Mungkin nanti bisa diagendakan. Kalau dulu kita pernah ada ya sesi sharing book report ya dari siapa ya misalnya. Nah mungkin di kesempatan itu bisa juga selain book reportnya yang disampaikan juga tips-tipsnya cara membaca yang cepat seperti apa, yang efektif seperti apa. Karena jujur saya masih harus banyak belajar cara membaca buku yang benar seperti apa gitu. Dan ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Ya baik, terima kasih Mr. Isan. Untuk yang menghubungi saat Budi Asyari mungkin nanti ditanggapi oleh Pak Agus ya. Dan untuk yang sharing book report ini kepada guru dan karyawan, kalau saat ini masih sebatas disampaikan di grup forum komunikasi gitu ya, dari guru karyawan entah sudah melihat dari yang di-share di sana gitu, book report yang selama ini, nanti juga mungkin bisa diinikan juga ya di follow up-nya seperti apa gitu ya. Kalau untuk guru kemarin alhamdulillah saat rapat itu ada sharing Pak Roni ya di rapat guru. Yang lainnya Pak Agus mungkin ada tanggapan, silahkan Pak Agus.
tentang tips membaca cepat tadi. Pak Agus masih di mute itu ya? Oh iya benar di mute. Ya, untuk yang Pak Budi Asari dulu ya. Yang Pak Budi Asari itu terakhir saya ngobrol ke Kutab Cimahi ya, yang punya Kutab Cimahi, dan beliau menyarankan ke Kutab Al-Fatih Bandung, ke Ustadz Dika ya, kepala kutabnya. Nah itu belum saya kontak lagi Ustadz Dikanya, udah lama tidak komunikasi dengan beliau, dan HP saya pun maksudnya tidak ada di HP yang ini gitu ya, nomor kontak beliau, jadi masih harus mencari-cari dulu nomor kontak beliau. Baru itu progresnya untuk yang Ustadz Budi Asari, Mr. Isan. Iya, mangga nanti boleh minta tolong terus di follow aja Pak ya. Terima kasih. Iya. Kemudian untuk tips membaca cepat, ini saya juga sebetulnya ini buku yang bukan sekarang sih dibacanya, udah agak lama juga. Sama mungkin saya juga perlu tip, intinya mah begitu Mister. Belum bisa juga. Iya. Sebenarnya saya agak lebih tertariknya ke itu sih Pak. Kan ada 101 cara ya katanya. Oh iya. Nah mungkin itu yang nanti kalau boleh di-sharekan atau gimana ya di kesempatan lain. Oh iya. Terutama kaitannya dengan Alsen gimana gitu. Karena kan kalau tadi saya lihat gambaran umumnya saja bahwa kita harus bisa lebih mementingkan juga masalah adatnya, tidak hanya tadi ya aspek akademisnya saja, tapi nah apakah mungkin dari tips-tips yang 100 itu ada yang bisa nyantol atau bisa kepake sama kita gitu. Oh iya. Saya kira banyak nih Mister, banyak ada ngobrol tentang guru, tentang ya pendidikan lah, banyak beliau. Bisa nanti di share mungkin ya di kesempatan lain. Ya baik, terima kasih Mr. Isan dan Pak Agus ya. Barangkali nanti kalau masih banyak poin-poinnya bisa dibantu dibaca. Kemarin padahal masih ada ya PR untuk membaca bersama yang distance learning itu ya. Ini juga mungkin ya kalau bisa oleh Pak Agus saja nanti di-share lagi yang berkaitan dengan pendidikan ya kepada kita semuanya, juga kepada guru-guru ya. Ya baik, terima kasih untuk sesi book report-nya. Sudah cukup mungkin ya Pak Agus. Sekali lagi terima kasih banyak, sudah banyak inspirasi dan juga banyak hal yang bisa kita follow up ya dari book report hari ini. Terutama bagaimana kita bisa fokus dan menguatkan lagi program-program yang berkaitan dengan karakter atau berkaitan dengan takwa ya. Ya, kita lanjutkan di diskusi saja. Barangkali masih ada nanti yang berkaitan dengan book report, baik dari kurikulum, dari Pak Farid, atau dari Pak Ang ya, dari kesiswaan. Jika ada hal yang bisa dijadikan saran real gitu untuk penguatan program karakter ini, nanti bisa disampaikan di sesi tiap divisi. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Kita lanjutkan ke yang berikut.